Hai sahabat Pambung, selamat siang. Apa kabar? Semoga sehat dan juga bahagia ya. Nah, kali ini kita akan mengadakan live TikTok live baking yang bersama Pambung, yang saat ini saya sudah bersama Chef Koko ya, Chef ya. Oh, Intan. Nah, mungkin sahabat Pambung kan bertanya-tanya di poster kan ada Chef Arfan ya Chef betul, ya, cuman berhalangan hadir, tapi digantikan oleh Chef Koko dan juga bersama saya Intan Igultom yang akan memandu live TikTok hari ini. Nah, Chef, sekarang kita akan buat apa sih Chef Ya, hari ini? Intan dan jadi sahabat TikTok di TikTok Smart Plus Pro, kita membuat banana coklat cake. Jadi cake pisang yang dicampur dengan semacam cake coklat brownies. Ya. Oke, berarti namanya banana chocolate cake. Ya. Oke, sahabat Pambum, jangan lupa juga ya untuk follow TikTok Smart Plus Prof di @smartplusprof dan juga Instagram Pambum di @pambum_id. Dan juga jangan lupa untuk follow akun Instagram Filma @filmaprof. Nah, untuk sahabat Pambum bisa juga kalau memang tertarik untuk membeli produk-produk Pambum, sahabat Pambum bisa langsung klik di link bio TikTok di @smartplusprof. Oke, Chef, kita apa nih yang harus kita persiapkan untuk membuat? Kita lihat bahan-bahannya ya, sudah ada resepnya, bisa lihat, nanti saya bacakan ulang juga. Oke. Kita pertama membuat yang cake pisang dulu. Nah, di sini ada pisang. Nah, di sini kita gunakan pisang Ambon yang sudah matang, seperti ini. Jadi memang seperti ini pisangnya, jadi jangan dibuang. Jadi pisangnya ini yang pisang Ambon tapi yang udah agak bonyok, jadi lebih wangi cake-nya. Oke. Ya, kita timbang 300 gram, setelah itu kita tambahkan setengah sendok teh garam. Supaya apa? Supaya nanti lebih rasa gurih. Dan setelah itu kita timbang 50 gram gula pasti dan 100 gram gula palem. Oke. Ya, gula palem setelah itu kita siapkan 3 butir telur utuh. Nah, bahan B-nya kita siapkan 200 gram terigu protein sedang. Ya, terigu protein sedang ini kan bikin cake kita pakai terigu protein sedang. Yaitu kita timbang 15 gram susu bubuk dan 2 gram baking powder dan kita tambahkan 2 gram soda kue. Nah, ini di sini bikin cake pisang supaya cake pisangnya itu bagus mengembang, kita harus gunakan soda kue dan baking powder. Tujuannya apa? Supaya lebih mengembang nanti hasil cake pisangnya maksimal. Nah, kenapa soda kue? Nanti supaya soda kue itu karena bersifat, dia akan bereaksi dengan sesuatu yang bersifat asam, karena kita menggunakan pisang. Nanti ada coklat juga, jadi itu bersifat asam, jadi nanti pengembangan cake-nya akan jauh lebih bagus. Jadi pertimbangan itu ya Chef ya. Betul. Oke. Nah, setelah itu kita yang terpenting adalah kita gunakan 50 gram palembum cake margarin, kita lelehkan nanti dengan pakai 30 gram Filma minyak goreng. Nah, kenapa dicampur? Bisa full Filma minyak goreng bisa, cuman itu kan jadi moist tapi tidak wangi. Jadi kita di sini kita campur dengan palembum cake margarin 50 gram, 30 gramnya Filma minyak goreng. Nanti supaya dapat moistnya tapi dapat wanginya juga. Dapat moistnya juga, dapat wanginya juga. Ya, betul. Di sini kita akan kocok dahulu ya. Intan, kita bisa tukar dulu sebelah. Oh, boleh Chef, silahkan. Nah, ini sahabat palembum yang di TikTok ya, Smart Plus Pro. Kita kocok dahulu di sini pisang Ambon yang kita sudah boleh haluskan atau potong kecil-kecil, atau kita haluskan dulu dengan garpu. Ya, supaya nanti dikocoknya lebih mudah. Oke. Ya. Jadi kita masukkan ke kocokan, bisa pakai hand mixer juga bisa. Kita masukkan gula palem tadi yang 100 gram, jadi pisang Ambonnya 300 gram, gula palemnya 100. Gula palem atau gula semut ya, palm sugar. Oh, ini gula palem ini bisa ditemukan di mana ya, Chef? Banyak di toko bahan kue. Oh, oke. Nah, dicampur dengan gula pasir. Mungkin tanya kenapa dicampur? Nah, di sini kalau pakai gula palem biasanya cake pisangnya kurang begitu mengembang, jadi harus dicampur. Dicampur ya. Jadi lebih banyak gula palemnya dan lebih sedikit yang si gula pasirnya. Kalau mau pakai gula pasir semua bisa nggak bisa? Atau mau pakai gula palem bisa, cuman pengembangnya kurang maksimal. Jadi harus dicampur dengan gula pasir. Kalau pakai gula diet itu boleh nggak, Chef? Gula untuk yang ini gula pakainya setengah dari jumlah ini. Cuma memang volumenya nanti kurang begitu bagus. Ya. Oh, baik. Ini warnanya. Nah, kita masukkan telur. Jadi di sini pisang Ambon dihaluskan, gula palem, gula pasir dan telur. Ini kita kocok sampai dia
tercampur merata. Jadi jangan terlalu lama, mungkin kira-kira 2-3 menit ya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang ya, Chef ya? Kelebihan misalnya takutnya terlalu hancur. Oh baik, jadi lebih baik 3 menit aja ya, sahabat Pambum ya. Matang rendah dulu. Nah di sini. Nah, baru dari sini terigunya, sahabat Pambum, kita campur dengan susu bubuk. Ya. Serta baking soda dan baking powder kita campur jadi satu. Kalau semua pakai baking soda, kembang-kembangnya bagus, kikisannya cuma nanti dimakan suka agak getir. Jadi kita campur ya. Oke, itu tips dari Chef Koko ya, sahabat Pambum ya. Nah di sini, ini palembung cake-nya akan kita lelehkan. Jadi melelehkan palembung cake margarin, jangan sampai mendidih, nanti dia akan pisah antara lemak, air, dan lemak, air, dan garamnya. Jadi kita harus melelehkan dia 3/4 meleleh. Kita matikan apinya, nanti kita aduk merata. Nah kita campur nanti dengan minyak goreng ya. Kita akan melelehkan dulu. Oh jadi nggak sekaligus ya, Chef ya? Untuk memasukkan Pambum cake margarin dan juga minyak filmanya nggak sekaligus ya? Ya. Oh, jadi yang pertama kita kocok dulu yang pisang ambon, gula palem, gula pasir, dan telur. Kurang lebih 2-3 menit. Nah ini kan udah mulai mengembang. Baru kita masukkan bahan-bahan keringnya, terigu, protein sedang, susu bubuk, setelah itu soda kue dan baking powder. Oke. Ya, kita ambil sendoknya. Ini biasanya tepungnya harus kita ayak dahulu ya, supaya tidak ada kutu atau kotoran. Ini soda kue kita sudah masukkan, kita aduk merata. Nah ini sudah ya. Tuh. Asal dia pisangnya sudah hancur, ya kita masukkan terigu, susu bubuk, soda kue, dan baking powdernya. Kita aduk pelan dulu, pelan dengan kecepatan tinggi, nanti terbang-terbang berdebu. Oh iya, berarti perlahan-lahan ya, Chef ya. Ini sudah. Nah, ini palembung cake margarinnya kita lelehkan seperti ini, dicampur dengan filma minyak goreng. Nah, seperti ini ya, penampilannya. palembung cake margarin dimasukkan dalam keadaan hangat atau dingin. Ya, jangan panas-panas. Jadi takutnya telurnya jadi matang. Ya, oh ya. begitu. Jadi, kita cukup hangat-hangat atau agak dingin, yang penting dia tidak membeku. Ya, kita masukkan tepungnya, sedikit-sedikit, susu bubuk dan soda kue dan baking powdernya. Kita kecepatan rendah dulu. Kita campur merata. Baru palembung cake margarinnya yang saya sudah lelehkan, kita campur dengan filma minyak goreng. Tujuannya, palembung cake margarin dicampur dengan filma minyak goreng, nanti banana cake yang kita buat itu lebih moist dan juga wangi dari, ya. filma minyak gorengnya wangi, dan rasa gurihnya itu didapat dari palembung cake margarinnya. Ya. Baik. Ini kita rapikan dulu. Mungkin nanti ada banyak pertanyaan, boleh ya, bisa Yes, langsung silakan tanyakan ya. saja, nanti Chef Koko yang akan menjawabnya ya, sahabat Pambumnya. Oke, sahabat Pambum, kami juga mau menginformasikan nih bahwa packaging Pambum cake margarin dan Pambum margarin telah berubah menjadi brown cartoon yang lebih ramah lingkungan nih, atau environmentally friendly. Nah, artinya produk Pambum terus berinovasi di kualitas dan hasil aplikasi yang premium. Nah, untuk itu gunakan selalu produk dari Pambum yang sudah teruji dan terjamin bebas lemak trans ya, sahabat Pambum ya. Oh ya, Chef, ini sembari kita proses pembuatan cake-nya, mungkin Chef bisa jawab pertanyaan dari TikTok ya, Chef ya. Ini boleh. Ada nih sahabat Pambum ngasih pertanyaan dari TikTok itu, Chef, kalau mau buat cake, apakah tepung terigu bisa diganti tepung mocha, Chef? Tidak semua bisa diganti, karena kan ada beberapa resep itu formulanya kita tidak mungkin dari terigu langsung convert ke tepung mocha. Takutnya nanti kan cake-nya itu tidak bagus, stabil. Jadi biasanya bisa diganti dengan tepung mocha, tapi memang beda resep. Ya, mungkin komposisi dari
pisangnya karena tepung terigu itu kan ada gluten, dia menahan supaya fungsi cake pisangnya lebih lebih bagus. Tapi kalau tepung mokaf itu kan gluten free. Takutnya kita dengan resep sama, nanti hasil cake-nya tidak bakal mengembang. Jadi memang bisa, tapi dengan resep yang berbeda. Ya. Oh, oke. Ya. Sudah terjawab ya. Betul. Dari @123. Oke, Chef. Nah, ini kita campur ya. Jadi sahabat Palembum, Palembum cake margarinnya ini yang beraroma fruity butter. Nah, di sini namanya margarin. Palembum cake margarin ini dia ada aroma fruity butter. Setelah itu ada aroma fruity butter. Nah, di sini namanya margarin. Palembum cake margarin ini dia ada aroma fruity butter. Setelah itu ada kadar garam dan kadar air. Nah, di sini kita aduk merata, boleh di mixer atau dengan spatula kita aduk ya. Oke. Dan memang sudah tercium sih Chef dari sini sih. Ya, aromanya enak ya. Palembum cake margarin aroma lebih ke fruity butter. Yes. Kita aduk merata. Nah, ini nanti kita akan masukkan ke kantong plastik spet. Karena nanti di loyangnya kita akan spet antara cake pisang dengan brownies coklatnya. Jadi itu supaya ada menghasilkan cake yang ada dua warna. Oke. Jadi hasilnya cantik ya Chef ya? Cantik, betul. Ini kita masukkan ke dalam kantong plastik spet. Kalau pakai sendok boleh nggak? Misalnya nanti selang-selingi bisa. Cuman memang kalau pengen lebih mudah pakai kantong plastik spet. Itu kita bisa spetkan, selang-seling. Tapi kalau mau pakai sendok lebih mudah boleh ya. Ini sudah. Kita siapkan dulu. Saya ambil karet dulu ya. Baik. Oke. Kita masukkan ke dalam kantong plastik spet yang kita sudah kasih karet. Tujuannya supaya nanti kan mudah waktu di spet nggak bocor ya. Nah, ini sudah. Nah, sekarang kita bikin cake yang kedua. Oh, oke. Nah, ada pertanyaan dulu, kita jawab dulu ya Chef ya. Ini ada juga nih dari Bapak Pami yang sudah antusias untuk menanyakan ke Chef dari @nixma_ilmi. Kalau baking soda atau pengembang di skip bagaimana ya Chef ya? Pengen bikin versi no pengembangnya, gimana Chef? Ya di sini misalnya dari Bapak atau Ibu yang dari @nixma ini ya. Iya. Nah, ini di sini tanpa pengembang masalah. Jadi tanpa baking soda, baking powder itu bisa mengembang. Cuma memang kalau pakai soda kue dan baking powder, cake kita tuh lebih ada volume. Oke. Nah, kalau tanpa mengembang biasanya cake-nya itu akan jauh lebih padat. Bukannya malah lebih ini ya Chef, apa namanya, bantet gitu kalau no pengembang? Ya padat, jadi kelihatan kayak bantet. Tapi memang pakai boleh secukupnya, yang penting tidak boleh berlebih, nanti takutnya apa getir. Jadi lebih baik misalnya kalau tanpa pakai boleh, cuman memang hasil ke volume berbeda. Oke, jadi lebih baik pakai pengembang saja ya Chef ya? Ya, pakai soda kue dan baking powder selama takaran yang tepat. Oke, seperti itu ya @nixma_lingmi. Oke. Pertanyaan selanjutnya lagi, satu lagi. Oke, boleh. Dari @sukamasak community. Chef, harga Palembum cake margarin untuk 5 kg berapa ya? Harganya nanti bisa cek di ini yes, bio, ya. ada link bio, langsung klik aja di link bio di TikTok ya, karena nanti di sana akan ada berbagai macam informasi mengenai produk-produk dan juga informasi seputar baking maupun cooking. Oke, Sukamasak community. Satu lagi kita pertanyaannya. Ada lagi nih Chef. Chef, boleh dong nanti live demo resep-resep gluten free tapi tetap pakai margarin. Ya, boleh. Dan di sini kita nanti akan demokan ya resep-resep yang pakai gluten free. Tapi kalau misalnya dari Ibu @sukamasak community itu pengen lihat resepnya, sudah ada ya di @smartpluspro.com atau Palembum ID atau di klik link saja di juga ada resep-resep yang gluten free. Ya. Betul. Berarti kita buat yang kedua. Oke, yang kedua. Jadi sahabat Palembum kita bikin yang brownies coklatnya. Di sini saya udah tim lele. Ini kita timbang 250 gram dark coklat block. Ya. Apakah harus dark chocolate atau boleh
alternatif lain, Chef? Kalau bikin yang milk bisa, cuman kalau milk itu kan lebih condong ke coffee. Kalau dark lebih condong lebih ke yang lebih biasanya orang Indonesia lebih senang yang dark. Oh, Ya, oke. ini saya tadi microwave, makanya saya pakai wadah yang dari plastik. Nah, setelah itu kita siapkan 120 gram palembum cake margarin. Setelah itu 2 butir telur utuh. Nah, di sini 120 gram gula halus boleh, gula pasir boleh. Nah, di sini pemilihan gula halus, kita harus pilih gula halus itu yang agak menggumpal, karena itu gulanya gula asli. Ya, karena kan di Indonesia itu lembab, jadi gula itu memang sifatnya kan menyerap kadar air lembab ya. Jadi harus pakai gula pasir boleh atau pakai gula halus. 120 gram, kita siapkan 130 gram terigu protein sedang atau rendah dan 20 gram susu bubuk. Ya, nanti untuk toppingnya kita juga ada kasih yang selai kacang dan coklat putih. Oke. Ya, kita lihat cara membuatnya ya. Siap. Ya, jadi sahabat palembum, pertama kita campur dark coklat yang kita tim lele dengan palembum Cake margarin. Ya. Chef, aku penasaran. Kalau Ya. misalkan susunya diganti susu cair itu bolehkah, Chef? Berbeda. Kalau bubuk tetap harus bubuk, jadi nggak bisa diganti dengan susu kental. Ya kalau misalnya nggak suka susu, ya susu bubuk di skip ya nggak apa-apa, cuma hanya terigu ya. Nah, di sini kita mixernya kadang-kadang kecil ya, kita pakai baskom aja ya. Ya. Nah, di sini kita campur. Jadi yang palembum cake margarin dengan dark coklat blong yang kita sudah tim microwave ya, atau di tim dengan air panas. Untuk rata. Kalau pakai microwave kan ini nggak boleh pakai ini, harusnya pakai plastik ya. Jadi kita siapkan yang di plastik ini. Oh, tapi kalau di microwave bisa saja kan ya, Chef ya? Ya, yang ini saya kurang merata, microwave lagi boleh ya. Iya. Tapi nanti coklat ini kita masukkan ke dalam adonan harus agak dingin atau dingin ya, karena apa? Supaya nanti membentuk. Kenapa browniesnya itu supaya bagus, supaya shiny crust ya. Oke. Belum ya ini nah. Udah. Baru pertama yang akan kita kocok adalah 2 butir telur dan gula halus. Oh, Ya, gula halus yang tadi disebutkan. Oke. Kuning dan putih telurnya itu nggak dipisah dulu ya, Chef? Enggak, Langsung ya? namanya kalau Oke. telur ya semua putih dan kuning. Oke. Ya. Nah, ini kita tukar lagi dan kita ke sini. Oke, kita tukeran lagi. Kita pakai mixer ya. Oke, ya. Oke, Chef. Aroma moistnya itu ya, Chef ya? Ya. Aroma butter ya dari Aroma fruity butter. Ya, fruity butter dari cake margarin palembum. Itu kerasa loh, sahabat palembum loh. Ya. Nah, di sini ini kan karena pakai gula tepung karena suka berdebu ya. Jadi kita jangan langsung mixer, kita bisa aduk-aduk dulu sebentar. Ya. Nah, kita lepas nih, belum nempel banget. Ya. Nah, kita aduk-aduk dulu sebentar. Supaya nanti waktu di mixer dia nggak banyak berdebu. Cocok. Telur dan gula halus. Sampai dia tercampur merata. Ya. Kalau pakai gula pasir boleh. Yang penting telur dan gula pasir dia kita kocok sampai dia mengembang, gula pasirnya mulai larut ya. Ini berapa menit? Biasanya itu 2-3 menit ya sampai gulanya larut. Kalau mengembang, baru kita campur dengan yang tadi yang coklat blok dan palembum cake margarin yang kita lelekan. Ya. Berarti ini kira-kira berapa lama nih, Chef? Biasanya 2-3 menit ya. Oh, 2-3 menit. Tapi kalau sudah rata kurang dari 2 menit itu bisa saja ya? Bisa, umumnya minimal 2 menit atau maksimal 3 menit. Kalau pakai gula pasir biasanya 3-4 menit lebih lama. Karena kan partikel gulanya lebih Halus ya? ini lebih halus, kalau gula halus, kalau yang gula pasir lebih kasar. Oke. Nah, gimana nih sahabat palembum nih? Tertarik untuk mencoba? Nah, ini sudah ya, tuh. Heeh. Asal merata, baru kita masukkan ya. Jadi pertama telur dan gula halus atau gula pasir kita kocok sampai tercampur merata. Nah, di sini palembum cake margarinnya yang kita sudah tim meleleh dengan dark coklat block. Ya, sudah mulai agak dingin, baru kita masukkan. Jadi step by stepnya harus
ya seperti ini supaya nanti browniesnya itu cake coklatnya lebih bagus. Oh, sedetail itu ya Chef ya. Betul. Sama seperti Palm Boom nih, yang sekarang sahabat Palm Boom, packaging Palm Boom cake margarin dan Palm Boom margarin itu kini telah berubah menjadi brown cartoon yang lebih ramah lingkungan ya Chef ya, atau environmentally friendly. Nah, produk Palm Boom terus berinovasi di kualitas dan hasil aplikasi yang premium. Nah, untuk itu sahabat Palm Boom, gunakan selalu produk dari Palm Boom yang pastinya sudah teruji dan terjamin bebas lemak trans gitu. Ya Chef ya? Ya. Ini dia salah satunya. Betul. Nah, ini kita kocok ya. Kita masukkan yang tadinya coklat bloknya. Tarik sedikit sebentar. Kita kocok pelan. Paling 1 menit ya masukkan. Oh, 1 menit saja ya. Jadi tadi waktu telur, gula halus itu cepat larut ya, cuma hanya 2 menit. Kalau pakai gula pasir 3 menit, baru masukkan campuran coklat blok dan yang Palm Boom cake margarinnya. Kocok 1 menit. Nah, baru kita masukkan campuran tepungnya. Nah, di sini tepungnya, tepung terigu protein sedang dan susu bubuk. Ya, kita campur jadi satu. Nah, kita masukkan ya. Oke. Nah, mungkin di sini nanti juga ada yang nggak senang susu, boleh susu bubuknya dihilangkan. Campur jadi satu. Nah, ini kita kocok sebentar, 1-2 menit ya. Ya. Ini kan ada tepung, takut. Harus pelan-pelan ya Chef ya. Nanti intannya kena Iya. Tapi memang hal yang perlu diperhatikan ya ini ya Chef ya. Ya. Cara adukannya juga harus diperhatikan ya sahabat Palm Boom ya. Betul. Ya, kita matikan. Nah, pinggirannya nanti kita ratakan. Oke. Nah, di sini mungkin ini adonannya kan kayak brownies, betul. Ini adonan kayak brownies. Jadi biasanya nanti kenapa adonan browniesnya pengen shiny keras bisa. Ini resep kita gunakan. Cuman cara membuat brownies itu penting tadi coklat blok dan Palm Boom cake margarinnya dilelehkan. Tunggu dingin baru kita masukkan ke dalam campuran telur dan gula. Baik. Ya, gulanya kita harus kocok sampai tercampur merata dengan telur. Nah, di sini aduk tuh merata gini bagus ya, terus seperti ini. Nah, kalau misalnya mau pakai coklat bubuk boleh nggak dalamnya? Boleh. Kurangin terigu 10 gram, tambahkan coklat bubuk 10 gram. Oh, Cuma jadi harus tepungnya ada yang harus dikurangi ya Chef ya. Kalau susu bubuk nggak dipakai, nggak ada tambah tepung. Tapi kalau tepung harus kita kurangin. Kalau untuk mendapatkan coklat bubuknya ini kita masukkan ke dalam kantong plastik spet. Oke. Oh ya Chef, ini ada lagi nih pertanyaan nih dari sahabat Palm Boom @sukamasak community. Chef, kalau pisang kepok apa bisa digunakan untuk resep ini? Sebenarnya bisa, cuman pisang kepok itu kurang wangi. Jadi kenapa saya biasa bikin cake itu harus pisang Ambon, karena pisang Ambon itu selain wangi dan seratnya itu bagus. Kayak pisang barangan kalau di Medan ya. Ya. Pisang raja, barangan. ya. Biasanya tetap pisang Ambon yang paling enak. Pisang Ambon yang betul. lebih Bisa enak sih pakai ya. pisang kepok, cuman tetap pisang Ambon lebih enak. Lebih enak. Oke. Sudah terjawab ya, Suka Masak Community. Untuk selanjutnya dari @mamanaswa6700. Chef, kalau resep banana cake-nya dikukus, apa beda ya resepnya dengan dipanggang? Beda. Jadi tidak semua resep dipanggang dan itu bisa dikukus. Ya kadang-kadang jika kita demo yang dikukus maunya dipanggang. Nanti kita bikin dipanggang, kita bikin yang digoreng berarti. Itu namanya bukan kue lagi ya, kalau digoreng. Jadi tidak semua resep ya Bu ya, Bapak. Itu resep yang dipanggang belum tentu bisa dikukus. Memang pasti ada perbedaan resepnya. Berarti yang kita buat ini adalah yang dipanggang. Ya, karena ini kan kita pakai pisang. Karena pisang itu kalau dikukus, biasanya cake pisangnya itu tidak tahan lama kalau kita dipanggang. Sudah terjawab pertanyaan dari Chef Koko. Pertanyaan selanjutnya, Chef, Palm Boom cake margarin apakah ada yang ukuran 2 kg? Biasanya di toko bahan kue ada yang ditimbang.
Oh, ada. Timbang jadi yang 1 kilo, 500 gram ada ya, atau di e-commerce biasanya. Oke, nah untuk mengetahui berbagai macam info-info menarik mengenai Pambum, sahabat Pambum bisa langsung klik link di bio TikTok ya, karena nanti di sana akan ada berbagai macam informasi berbagai informasi menarik seputar Pambum dan juga menu resep-resep ya Saf ya di sana ya. Resep-resepnya banyak di situ ya. Yes, jadi jangan lupa untuk klik link di bio TikTok sahabat Pambum. Nah ini sudah sahabat Pambum, ini kan sudah kita buat yang cake pisangnya. Kita masukkan ke kantong plastik spet, ini lebih cair. Kita taruh di sisian air supaya nggak bocor nanti ya. Nah, ini yang adonan cake coklat atau browniesnya. Oke. Nah di sini sahabat Pambum kita siapkan 2 loyang ini loaf gini seperti ini ya, untuk kotak. Jadi dua-dua. Panjangnya, lebarnya 8, tinggi 8, dikasih baking paper, dikasih dengan mentega putih. Kita gunakan Vilma Baker Green Fat. Vilma 2 loyang. Baker Green Fat. Nah loyangnya saya ulang lagi, ukurannya 22, tinggi 8, lebar 8. Kasih dengan baking paper ya. Dengan ya. Kenapa itu? Kalau beda bentuk apakah bisa saya? Bisa. Jadi ini satu resep ini kalau mau pakai loyang tulban bisa nggak? Loyang tulban sultan nih sekarang. Iya. Pakai loyang tulban sultannya tapi ini nggak besar. Sekitar loyang tulban sultannya mesti 20 cm. Ya 20 atau 22. Kalau 24 bisa, cuman harus 2 resep dia kalau yang tinggi. Oh, bisa pakai yang glove atau mungkin sahabat Pambum pengennya saya pengen untuk yang snack box. Pakai cup muffin, kecil-kecil bisa juga. Oh, bisa ini agak juga. banyak, jadinya mungkin ini sekitar 20 buah atau 22 buah ya. Kan biasanya kan kalau untuk ukuran yang muffin itu kan mungkin bisa untuk arisan ya kan, acara-acaranya. Iya, gitu. Nah, di sini kita potong dahulu ini. Nah, pertama kita lihat sini ya sahabat Pambum. Jadi adonan yang cake pisangnya kita spetkan dahulu di bagian bawah. Nah, ini kita potong. Nah caranya boleh membentuk marmer, jadi ini mau selang-seling boleh dari bisa sesuai dengan keinginan dari sahabat Pambum. Nah, tergantung selera ya sahabat Pambum. Nah, loyang yang tadi ukuran 22, tinggi 8, lebar 8, dikasih baking paper, poles mentega putih. Kalau zaman dulu kan kasih margarin, sekarang hanya mentega putih supaya nggak asin cake-nya. Nah, boleh taburin terigu nggak? Boleh kalau kita tidak menggunakan baking paper. Tapi kalau ada baking paper, cukup poles agak sedikit tebal, jadi nanti dia akan lepas sendiri. Oke, berarti lebih baik pakai baking paper aja ya. Betul. Nah ini kita spetkan, kita lihat di sini ya, sahabat Pambum. Spetkan seperti ini, diacak ya ini ya, nggak apa-apa. Nah, selang-seling, nah udah angkat. Nah kita taruh di sini dulu, supaya tidak belepotan banyak. Kita spetkan yang coklatnya. Hati-hati gunting ini plastiknya jangan sampai masuk. Oh iya. Nah ini kedua baris gini tuh. Cantik sekali. Nah, didiamkan baru yang si adonan pisang lagi. Selang-seling. Adonan cake pisangnya jauh lebih encer tapi nanti akan mengembang. Oh iya betul. Nah, di sini nanti pentingnya wadah sisian air supaya nanti adonannya nggak belepotan ke bawah ya. Kita spet lagi. Jadi kalau mau pakai loyang sultan bisa, cuman harus 2 resep. Kalau ini resepnya hanya untuk muat loyang tulbani itu yang 20 cm. Sorry Chef, loyang sultan tuh maksudnya lebih besar lebih atau? Besar, loyang sultan itu dia diameter loyang tulban tapi banyak motif bentuk bunga. Oh ya. Diameternya 24, tingginya sekitar 8 sampai 10 cm. Oh, aku baru tahu namanya loyang sultan. Ya. Sekarang kan kalau loyang mahal sebutnya loyang sultan. Oh iya betul. Semua disebut sultan. Iya, loyang aja ada sultannya ya sahabat Pambum ya. Nah ini, taruh lagi, baru taruh sini, nanti baru brownies lagi. Selang-seling biar motifnya bagus. Nah, terakhir kita adonan yang si pisangnya. Ya. Ini supaya motif marmernya bagus, jangan pakai nanti setelah ini kasih tusuk sate atau suki, jangan ya, nanti motifnya terlalu berantakan. Oh gitu ya Chef ya? Ya. Sebaiknya permainan dari ini spetnya waktu adonan ini saja. Adonan pisang dan adonan yang browniesnya. Oke.
Sudah, baru sisanya yang browniesnya. Nah ini jangan diketuk ya, biasanya kalau bikin cake kan suka ada, kalau soto kan ada soto gebrak. Nah ini kita ada bukan cake gebrak. Jadi sini sahabat Palmbum, kalau bisa nih sini sudah di spread, jangan digebrak. Nanti kalau digebrak semua adonan browniesnya turun ke bawah. Turun semua. Iya. Jadi nanti nggak bentuk Nggak sesuai marmer. ekspektasi Ya. ya, Chef ya. Nah ini sahabat Palmbum kita panggang dengan panas oven. Boleh kita panaskan dulu, panas ovennya 180. Nanti udah kita masuk ke loyangnya, ke dalam loyangnya ini kita taruh di ovennya. Jadi adonan cake-nya dalam loyang. Nah itu kita turunkan panasnya menjadi 170. Kurang lebih selama berapa menit. Bisa jadi mungkin semakin tebal dia 45 menit sampai 50 menit. Oke. Ya, kita panggang ya Kita di sini. panggang. Ya. Kita panggang di sini. Ini udah bikin udah jadi. Bentar. Kita panggang ya, sobat Palmbum. Ini nanti tunggu sampai dia matang. Dengan suhu berapa derajat, Chef? Pertama 180, tapi nanti pas sudah masuk kita turunkan ke 170. Oh. Ya. Heeh. Ya. Nah. Dari sini bentar. Nah, sahabat Palembum ada pertanyaan lagi di sini, ntar kita jawab dulu. Yes, Ya. pastinya. Karena kan banyak antusias nih, sahabat Palembum nih, Chef nih. Ini ada pertanyaan dari @manaswa6700. Chef, pisangnya bisa diganti dengan ubi jalar, apakah bisa? Dan ukuran gramnya berapa kalau bisa? Ya di sini maaf, mohon maaf Ibu, ini kan kita bikin cake pisang. Iya. Nanti bikin cake pisang diganti dengan ubi. Nanti ubi lagi dengan durian. Iya. Jadi bisa. Tapi rasanya memang agak berbeda karena memang di sini kita bikin cake pisang dengan coklat. Mungkin nanti ubi mungkin bukan dengan coklat tapi mungkin dengan keju. Iya. Jadi memang sebaiknya tidak semua resep ini dari pisang nanti ke ubi karena itu memang ada satu resep yang kita bikin cake tape boleh diganti dengan pisang. Tapi kalau cake ini hanya pisang dan adonan yang Iya, kita buat. Jadi betul. tetap, pasti berbeda resep. Yes, karena nanti kalau misalnya diganti dengan ubi jalar, namanya bukan jadi banana chocolate cake dong ya, Chef ya. Ubi jalar chocolate cake. Ube gitu ya. Iya, ubi. Oke, selanjutnya dari @iks.cake. Ya. Chef, kapan sebaiknya kita pakai minyak dan kapan pakai margarin ketika buat kue? Terima kasih, Chef. Ya. Nah, di sini Ibu Ika, jadi biasa di sini tuh lihat kuenya. Jadi kayak saya pengen pakai minyak goreng buat cake apa? Kayak brownies itu supaya browniesnya moist boleh. Tapi memang selalu harus di mix. Jadi nggak bisa minyak goreng semua. Kalau minyak goreng semua itu untuk bikin cake kayak dikukus, kayak bikin kayak brownies kukus boleh full minyak goreng. Tapi tetap harus tambahkan garam karena itu dia nanti rasanya tidak gurih. Oh, gitu ya, Tapi Chef. karena saya tetap harus ada minyak goreng dan Palembum cake margarin supaya apa nanti cake-nya itu selain dapat moist tapi dapat aroma fruity butternya dan rasa gurih dari Palembum cake margarinnya. Oke, sudah terjawab ya sahabat Palembum ya. Nah, karena pertanyaan yang sudah terjawab oleh Chef Koko, berarti jangan lupa juga untuk sahabat Palembum agar tap di TikToknya. Jangan lupa Tap ya. Tap kalau bisa kasih stiker yang semenarik mungkin. Oke, Chef. Berarti kita menunggu. Ini kan saya sudah ada sulapan ya. Palembum ini saya sudah bikin tadi ya sebelum acara kita mulai. 1 jam yang lalu ya. Nah, sekarang di sini kita akan buat toppingnya. Toppingnya. Ya, toppingnya adalah pakai pisang juga ya, Chef ya? Enggak, pakai coklat. Oh, pakai coklat. Coklat putih dan selai kacang. Coklat putih dan selai kacang. Kita pakai 200 gram yang selai kacang ya, boleh yang chunky atau creamy. Ini kita pakai chunky ya. Dan kita pakai coklat putih. Coklat putih. Kita lelehkan dulu. Jadi coklat putihnya kita hati-hati melelehkan coklat putih. Ini saya pakai plastik supaya akan di microwave supaya nanti melelehnya lebih sempurna. Coklat putihnya kita lelehkan ya. Putihnya kita tim dulu melelehnya. Ya. Jadi coklat putihnya di tim meleleh, hati-hati ya sahabat Palembum. Melelehkan coklat putih harus apinya kita nanti air panasnya jangan terlalu mendidih. Nanti kan takutnya nanti dia caramelize sehingga nanti coklat putihnya bergumpal. Ini yang sudah ya selai kacangnya. Kita pindahkan. Kalau pakai selai strawberry gitu bisa nggak ya, Chef? Terlalu manis nanti efeknya. Ya kalau ini kan memang kita ini udah adonan cake-nya agak manis, ada pahit dari coklatnya, jadi kita campur dengan selai kacang. Jadi ada variasi rasanya. Ya.
Sudah ada coklatnya, ada coklat putihnya juga. Betul. Nah ini kita campur jadi satu, nanti kita aduk. Kalau misalnya masih agak kaku, boleh nanti kita microwave lagi. Microwave lagi. Kalau nggak pakai topping itu kayak gini aja bisa nggak chef ya? Bisa, bisa. Bisa ya? Ya, kalau misalnya nggak senang pakai topping, boleh polos saja boleh. Ya. Kita atasnya bisa taburi dengan almond ya. Oke. Kalau yang di contoh ini kan saya kasih dengan topping tadi, kasih taburan almond. Ya. Oh iya, butiran almond. Oke, sembari menunggu coklat putih Ya, sorry. Ya. dicairkan, ada kita jawab pertanyaan lagi ya chef ya. Boleh. Ya. Ini ada dari @123. Ya. Chef kalau boleh tahu harga jual per loyangnya berapa ya chef? Harga jual per loyang ini kan satu resep ini jadi dua buah loyang yang ukuran 22 tinggi 88-nya. Itu biasanya satu resep ini kalau dengan coklat kita hitung ini kurang lebih sekitar 60.000. Oh, 60.000. Dengan beberapa biji margarin, nanti ada taburan almondnya. Nah itu kan berarti satu loyang itu sekitar modal 30.000. Oke. Nah biasanya berapa harga jualnya? Mungkin biasanya tuh dijual sekitar 60.000 sama 75. Oh Satu ya. lotnya. Ya, kita pengen lebih untung 100.000. Kita pakai packaging atau slice. Nah ini kalau di slice jadi sekitar berapa? 8 atau Ada 10. Ya, kalau 8 agak tebal, kalau 10 lebih tipis. Yes. Untuk kue ulang tahun juga bisa ya chef ya, Betul. dijadikan ya. Nah, ada pertanyaan lagi, Chan? Ada lagi dari @susi Ernestian. Ya. Chef, apakah resep pisangnya bisa dikukus? Ya. Maksudnya tuh pisangnya atau kuenya nih ya? Kayaknya kuenya. pisangnya ya? Ya, enggak, yang campur udah Oh, campur ya. Jadi tidak bisa ya, Bu. Jadi di sini Bu Susi, jadi resep ini dipanggang karena apa? Supaya nanti ada shiny crustnya dari browniesnya. Tapi kalau dikukus itu berbeda. Ya. Ya, itu beda resep. Kalau ini memang khusus untuk dipanggang. Ya. Sepertinya tadi sudah dijawab oleh chef ya? Betul, mungkin pas enggak ini ya. Iya, betul. baru join kali ya. Dari sini sahabat Palembum, coklat putihnya kita sudah microwave agak jadi melelehkan coklat putih pakai microwave lebih mudah. Jadi tidak mudah bergumpal. Kita campur dengan yang selai kacangnya yang cangkih. Ya, kita masukkan dan rata. Kalau nanti misalnya masih belum rata, kita nanti bisa microwave lagi. Kita aduk dulu. Kayaknya agak ya kita lihat kalau misalnya belum masih kental kita bisa microwave lagi. Oke, cukup sih. Wow. Cukup ya. Nggak perlu terlalu lama ya chef ya untuk mengaduknya ya? Iya, terlalu lama betul. Ini diaduk. Nah bisa juga kalau dari sahabat Palembum saya pengen lebih mudah dilelehkan dituangkan kayak disiram ya gitu ya. Nah ini bisa ditim juga. Yang tadi pindahkasnya sama coklat putihnya kita bisa tim lagi. Ya kalau di sini saya tidak. Ini saya cuma nanti poles ya. Oke. Wah, aroma kacangnya terasa nih chef nih. Ini sama aroma fruity butternya juga kerasa chef. Coklatnya, pisangnya juga kan. Dan di sini pisangnya saya nggak pakai esen pisang, karena kan pisangnya pisang Ambon sudah ada aroma dari pisang Ambonnya. Oke. Di sini kita keluarkan dari yang loyangnya sudah. Ini yang cake yang sudah matangnya ya. Ini Yes. ya banana coklat cake-nya. Untuk ditaburi toppingnya ya chef ya? Ya. Ini kita angkat tuh. Kan ada bagian pisang dan atasnya brownies. Brownies. Ya. Ini dikebelah dua karena memang Di sudah. step, ya. Jadi waktu kita selang-seling, waktu dipanggang dia terjadi ada belah gini. Jadi nanti ada antara brownies yang ini terjadi ada proses ini. Shiny crust dan tengahnya ada pisangnya. Jadi saya selang-seling waktu itu ya. Oke. Ya. Nah di sini baru kita poles dengan toppingnya. Toppingnya yang isi Toppingnya ada betul. kacang ya chef kacang, ya. Bilang tadi kalau pengen mudah boleh di tim meleleh. Supaya nanti kan lebih mudah ya.
Jadi kalau tidak juga nggak apa-apa, seperti ini pelan-pelan. Baru atasnya nanti dikasih dengan almond slice. Kalau misalnya, aduh harganya nanti mahal, nggak mau pakai almond, atasnya boleh nggak boleh? Pakai kacang bisa, Chef? Kacang tanah. Kacang tanah yang ini lain. kan udah ada kacang nih. Oh kacang tanah iya bisa. ya. Kacang tanah, beli kacang yang sudah siap pakai, dipanggang dulu setengah matang ya. Tapi kalau kacang tanah itu maaf kata sering agak aroma bau kayak takut tengik ya. Iya ya. Ya, pelan. Tapi kalau ada stroberi di 1, 2, 3 gitu bisa ya, Chef Bisa ya? untuk yang hiasan kalau kita mau kasih hampers ya. Mungkin kan supaya lebih Ada terlihat, warna merah, ya, ya. ada warnanya nyala Biasanya gitu kalau ya. perempuan lebih seneng ada penampilan Iya, merah gitu, lebih satu cantik buah ya. cherry ya, Chef ya? Ya, cherry atau pengen awet cherry, memang cherry merah, cherry tangkai ya. Iya. Oke, intinya ya toppingnya ini sesuai selera masing-masing Betul, untuk sahabat Pambum. Ini bisa kalau pengen mengkilat, agak sedikit cair di tim ya toppingnya. Nah, biasanya kalau di bule itu jarang agak sedikit ini ya, dia nggak mau yang terlalu mengkilat, jadi biasanya tim yang praktis ya. Ya. Kita tabur atasnya dengan almond slice yang dipanggang dulu setengah matang. Tapi yang sudah jadi sudah ada ya, Chef ya? Udah ada ya. Oke. Nanti ya beres, nanti kita bisa coba ya. Yes. Mungkin sahabat Pambum juga tertarik kan untuk membuatnya kan. Nah, untuk bahan-bahannya silakan langsung klik link di bio TikTok di @smartplusprof. Di sana ada banyak banget produk-produk Pambum dan juga Filma ya, Chef ya. Dan juga berbagai macam info-info menarik termasuk resep-resep yang ada di sana ya, Chef ya. Nah, ini kita siapkan, yang udah di display ada juga. Yes. Dan jangan lupa nih sahabat Pambum, ini kuenya sudah jadi dan jangan lupa untuk tap-tapnya. Dan jangan lupa untuk kasih stikernya. Ini sudah jadi atau masih ada toppingnya lagi, Chef? Sudah? Ya. Sudah ya. Dan tada, ini dia banana chocolate cake-nya. Yang menggunakan Pambum cake margarin. Oke, sahabat sahabat Pambum, jadi sahabat film ya, Chef ya. Minyak goreng tadi. Iya. Pambum, Karena ya, ada minyak gorengnya. Oke, sahabat Pambum, kita sudah berada di penghujung acara dan kuenya sudah jadi seperti ini. Ini ya, sahabat Pambum. Yes. Nah, saya Intan Gultom dan juga Chef Koko Hidayat pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di TikTok Live Baking selanjutnya. Bye bye. Pambum, good news from Heritage. Terima kasih.